Balik maning Ambi Isun Handri Kelana Dan saya Mami Yasmin di Gesah Sehat Ambi Yasmin ya. Oke. Nah dok, ternyata memang tidak bisa dianggap enteng ya soal stunting ini. Karena memang cintaku sangat berat kepadamu Ani. Jadi memang masalah ini, makanya ada satu buah lagu kandungan. Jadi harus disiapkan mulai dari kandungan. Oh iya iya. Makanya iya. kamu nanti kalau mengandung lagi harus banyak makan makanan yang bergizi. Oh iya iya. Biar nggak kayak aku ya. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang tua itu cerdas ya, dan apa istilahnya dia menyadari ada potensi yang membuat anak-anak saya ini tidak bisa tumbuh dengan normal, dengan baik dan sebagainya, ya dia harus segera menutup kekurangan itu gitu loh. Jangan hanya membiarkan. Betul. Dan kadang orang tua itu hanya sekedar memenuhi saja kewajibannya. Pokok makan, tapi makan yang dimaksud adalah makanan yang bagaimana? Bukan hanya sekedar soal kenyang, tapi apakah sudah terpenuhi bagaimana gizi anak itu, protein anak itu, kemudian hal-hal yang lain yang kemudian menjadi lengkap dan seimbang apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Itu penting. Nah, mumpung ketemu sama dokter spesialis anak gitu kan. Ini satu tayangan yang sangat-sangat berfaedah begitu ya. Kita jadi bisa jika menemui misalkan tidak sempat nonton live, bisa diputar berulang-ulang. Iya, dipahami lagi, nanti dicek lagi nomor telepon, siapa tahu bisa ketemu lagi langsung dan berkonsultasi. Itu penting banget ya. Ini investasi para orang tua loh kepada anak. Oke. Nah dokter, kalau misalnya nih ya, kita ini sudah ternyata atas kesalahan dan ketidaktahuan para orang tua, bahwa ternyata apa yang saya berikan selama ini itu menyebabkan anak saya itu tidak optimal dalam pemenuhan gizi tadi itu. Apa yang harus mereka lakukan? Ya, jadi kalau kita bicara tentang stunting, maka berarti ada pola makan ya, pola makan yang salah ya. Pola makan yang salah. Kemudian pola asuh yang tidak adekuat. Kemudian ada faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi dan juga lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang pola makan, berarti kita bicara tentang nutrisi. Nah, nutrisi yang seperti apa yang bisa mencegah? Ngombe susu toh ya anak saya itu enggak pernah mau makan. Tapi menurut saya susu aja sudah cukup. Apa betul? Betul. Jadi nutrisi yang seperti apa yang bisa mencegah stunting dan juga sekaligus jika sudah terjadi stunting, intervensi yang seperti apa. Jadi kalau untuk tata laksana stunting sendiri, yang jelas bahwa saat ini kita harus memenuhi nutrisi dengan menu gizi lengkap dan seimbang. Artinya harus cukup karbohidratnya, kurang lebih kebutuhannya sekitar 35-60%, kemudian harus cukup lemaknya, kurang lebih 30-45%, dan harus cukup proteinnya 10-20%. Di dalam penelitian disebutkan bahwa ternyata rasio protein dan energi sekitar 15% pada komposisi makanan bayi dan balita itu akan meningkatkan pertumbuhan linier. Nah, sumbernya apa aja? Terutama sumber dari protein hewani. Di mana kita tahu masyarakat Indonesia kita itu lebih populer kalau makan itu piringnya penuh karbohidrat dan protein nabati dan sayur mayur. Nah, padahal yang dibutuhkan seorang anak untuk tumbuh kembang yang optimal itu mereka butuh karbohidrat, protein, terutama sumber protein hewani. Betul, bahkan kalau istilahnya kita butuh double protein hewani nih gitu. Jadi satu menu makanan nggak cuma satu jenis protein hewani aja, kasih double, kasih kalau dua. Penggambaran secara real adalah misalnya dia ini sudah nasi nih ya, karbohidratnya, kemudian proteinnya dapat di telur, masih ditambah ikan laut, boleh, masih ditambah daging. Nah, ini kalau misalkan jadi nggak cuma telur selesai. Kalau misalkan ada anak yang dia nggak mau makan ikan laut, gimana solusinya dokter? Ya, makanya sumber protein hewani tadi bisa diperoleh dari telur tadi ya, susu terutama ya. Kemudian yang penelitian yang saat ini memang yang paling berefek memiliki berefek terhadap pertumbuhan linier itu adalah daging dan susu, itu terutama ya. Tapi juga bisa diperoleh dari ikan baik ikan laut maupun ikan tawar. Kemudian ayam ya. Kalau
keju, ya keju atau olahan susu dan keturunannya, termasuk salah satunya keju, atau dari protein nabati, contohnya kacang-kacangan, ya kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang kedelai, dari tempe, tahu, kacang polong, kacang hijau, gitu ya. Kemudian untuk sayur dan buah ini itu hanya sedikit saja dibutuhkan, bahkan hanya sebagai pengenalan rasa. Jadi bukan nutrisi yang Jadi utama. jangan terbalik ya. Iya. Jadi mungkin untuk sayur dan buah Itu yang tua. lebih Lebih banyak banyak biasanya. dibutuhkan oleh ibu-ibunya. Nah, mungkin. lah itu dibalik anaknya kayak sayur buah, daging sok akeh. Nah, itu yang enggak Ya. bener. Ya, jadi Jangan contoh ya. jangan seperti itu. Makanya emak melemu, anaknya kering-keringen. Nah, itu dia. Karena kebalik. Salah untuk penempatannya. Betul. Jadi nah perkara nanti bagaimana mewujudkan tekniknya itu nanti kita bicarakan sendiri tekniknya. Mungkin kemarin ahli gizi kita juga udah nyampein bagaimana cara mengolah si daging ini biar si anak suka, bagaimana menjadikan sayur si anak suka, bagaimana menjadikan telur dalam balutan apa, dikasih mata atau apa itu menjadi suka, kayak gitu-gitu. Karena tantangannya ketika anak-anak balita itu adalah kesulitan makan. Bener gitu balitanya Betul. sulit makan. Anak saya 3 Ya, itu yang satu masih baby, yang 2 ini beda. Jadi yang anak saya yang pertama itu susah makan. Kalau yang 2 segala sesuatu selama dia belum tidur semua masuk ke mulutnya. Dok, yang mau saya tanyakan ya, cara masak itu mempengaruhi nggak kandungan gizi yang ada di dalam makanan itu? Iya. Pasti sangat berpengaruh ya. Terutama yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita mulai ngasih makanan pendamping ASI, ya, bayi itu kan mulai makan kan mulai MPASI. Ya, ini anak saya udah mulai makan nih, udah mau 1 tahun umurnya. Mulai MPASI. Nah, ini MPASI ini harus sesuai dengan syarat, harus sesuai dengan syaratnya. Jadi jadwalnya harus tepat, ya. Jadi tepat waktu. Tepat waktu artinya ya usia 6 bulan gitu. Boleh diberikan di bawah 4 bulan, tapi mulai 4 bulan atau lebih dini, tapi harus rekomendasi dokter anak. Gitu ya. Kemudian harus tadi itu harus adekuat dari jumlah segi volumenya, frekuensinya berapa kali sehari, terus teksturnya. Nah tadi itu teksturnya, konsistensi makanannya, terus variasi makanan. Dengan menggunakan keberagaman jenis makanan gitu. Untuk masaknya sendiri ya tergantung dari usianya dia. Misalkan usia 6 bulan mulai MPASI pertama sampai usia 8 bulan ya berarti teksturnya harus bentuknya bubur halus, disaring gitu ya. Oh, Betul, disaring ya. Betul. Kemudian kalau sudah mulai menginjak 9 bulan sampai 11 bulan itu dicincang. Jadi bubur kasar. Bentuknya bubur kasar. Di atas 1 tahun semua harus makanan keluarga Normal. sama kayak kita. Sama kayak kita ya, nasi apa ini semuanya. Proses masaknya pasti ini ya sangat berpengaruh terhadap kesukaan anak ya. Terutama anak-anak kita juga harus tahu apakah anak kita itu memang cenderung lebih suka mungkin lebih yang ke manis atau cenderung suka yang ke gurih-gurih. Jadi kita harus tahu juga gitu. Gimana tanda ketertarikan anak kita makan itu kita harus tahu gitu. Jadi emang bener-bener orang tua itu harus punya perhatian betul gitu ya. Karena kebanyakan ketika anak itu nggak mau, orang tuanya itu bukannya istilahnya mencoba, oh iya yang ini mau, Tapi yang ini suka, tapi baba udah susu yang penting aja kenyang. udah cukup gitu kan. Kadang itu kalau sebagian ya ada yang orang tuanya itu sibuk di kantor, sibuk di tempat kerja, itu pesan aja catering dari luar. Kadang itu beli di mana begitu ya, pokoknya asal anaknya mau makan. Ternyata juga nggak boleh seperti itu. Nah, Oke, jadi nggak bener-bener tantangan begitu bagi orang tua untuk mengenali betul. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong tingkat tentang kesukaannya mengenali ya, tentang mengenali. Tadi kan sudah dipaparkan bahwasannya stunting itu ini itu. Nah dari fisik ya seperti ini. Nah kira-kira kalau misalkan ada anak dibawa ke praktek dokter Luti, kira-kira bisa nggak dikenali dokter? Iya, kalau untuk stunting sendiri pasti bisa dikenali ya. Terutama kalau ibu-ibu yang sudah memiliki peran aktif, terutama kalau sudah mengisi buku KIA-nya dengan rutin ya.
Karena kalau kita mau bilang dia stunting, kita minimal harus punya 2 kali pengukuran. Dua kali pengukuran. Ya, 2 kali pengukuran dari berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Gitu. Jadi kalau datang langsung, terus dia nggak bawa data apapun, ini pertama kali pengukuran ya, memang sulit untuk mengatakan bahwa dia stunting. atau Tapi kita boleh bicara bahwa dia suspek. Jadi mencurigai bahwa dia ada resiko untuk terjadinya stunting. Jadi suspek juga. Terutama gitu. kalau kita lihat bahwa di grafiknya itu tinggi badan anaknya berdasarkan usia kronologis dan jenis kelaminnya itu berada di bawah -2 standar deviasi dari standar median WHO. Nah, kalau sudah di situ, apalagi di berat badannya juga berpengaruh gitu ya. Sudah ibunya bilang kalau anaknya berapa bulan sudah nggak naik berat badannya, bahkan turun terus berat badannya. Nah, harus ini curiga tuh kita orang harus- tua, jangan dibiarin Tapi aja saya gitu ya. mengalami loh. Iya. Jadi anak saya yang pertama itu kan di sekolahnya bertahap ya, selalu ada ini dokter datang itu diukur. Jadi pernah kejadian dia itu di tabel ininya tinggi badan itu 110. Lah terus kok pemeriksaan berikutnya dia jadi 108. Masa jadi turun? Makanya kan aku heran lah. Terus kok 108 Mbak? Saya gini, tapi berat badan nambah. Terus di akhir waktu mau lulusan kemarin itu 112, berat badannya 17 kilo. Itu kenapa tuh dok? Ya, jadi kalau untuk pengukuran tinggi badan terutama ya, itu kalau di bawah 2 tahun itu lebih baik memang diukur secara tidur terlentang. Kalau di atas 2 tahun bisa berdiri. Nah, namanya pengukuran itu kan harus terkalibrasi ya. Berapa dengan alat ukur yang sama gitu ya. Betul. Kalau alat ukurnya beda dan kalibrasinya tidak terkalibrasi Kadang dengan memunculkan angka itu yang juga tidak akhirnya sama. Makanya beda. kalau ukur berat badan atau tinggi badan jangan pakai kil-kilan. Oh iya. Memang bisa ya gitu. Pernah ya Bang ngalamin gitu. Ya biasanya teman saya yang masang keramik begitu, tapi karena dia keterusan. Ini badan bukan keramik. Oh berarti mungkin itu karena alat ukurnya yang beda ya. Kalau Bisa jadi menurun, ya. panjang badan menurun kayaknya Nggak mungkin. Makanya kan aku nanya, terus ini kamu dari 110 kok ke 108? Kan aku takut. Nah dokter ini karena keterbatasan waktu, lalu apa yang harus dilakukan bagi orang tua bila mana memang mendapati anak-anaknya ini ya ada potensi menuju stunting? ya kalau memang kita curiga bahwa dia ada resiko terjadi stunting, kita harus segera cari penyebabnya. Jadi kita evaluasi apakah asupan nutrisinya itu benar ibunya, bagaimana pengetahuan ibu terhadap pemberian nutrisinya. Kemudian yang kedua adalah apakah ada hal-hal yang menyebabkan kebutuhan nutrisi anak itu meningkat, seperti adanya penyakit infeksi, penyakit kronis, misalkan contohnya tuberkulosis, infeksi saluran kencing yang berulang, atau yang dikenal silent ISK, di mana infeksi saluran kencing tapi nggak ada gejala, tahu-taunya anaknya nafsu makannya turun terus, beratnya nggak naik-naik. Ada ya kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita cari penyebab yang mendasari apa gitu. Jadi nggak sekedar asal kita ngasih, semua anak stunting kasih asupan nutrisi. Nah ternyata ada hal-hal yang ada lain iya, yang di harus dalamnya. diselesaikan juga. dan nggak sekedar hanya penyakit aja, masalah penyakit. Tadi ada faktor sosial ekonomi dan lingkungan, sanitasi dan higienitas yang buruk, perilaku hidup bersih sehatnya nggak kurang gitu, ya. HBS-nya kurang. Kemudian mungkin tingkat pendapatan keluarga juga rendah, tingkat pendidikan yang rendah, akhirnya apa, daya beli Daya beli, Daya beli nggak keluarga mampu dan juga. ada Dan kerawanan. kepedulian juga sih ya, itu kan sangat pengaruh juga. Iya. Pola pengetahuan dan pemahaman orang tua yang rendah kadang-kadang juga berpengaruh pada kepeduliannya gitu loh Kang. Udahlah, yang penting anak urip Pak Kani pokoknya seperti itu, sekolahkan sekolah saanune munggah sak karepe gitu kan. Memang pemahaman dari Betul, ya. pendidikan yang rendah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi Betul. adanya stunting ini terus bertahan itu memang banyak Banyak sekali. sekali. Tapi semoga saja obrolan ini betul-betul menggugah, terutama bagi Anda yang lucu kalau Anda berpengetahuan tapi anak Anda masih tetap stunting begitu kan. Coba dong contoh nih Mbak Mami nih ya, keturunannya emang kecil-kecil begini tapi ternyata itu bisa diputus mata rantainya dengan Tapi pengetahuan orang tua. Jadi ketika kita hamil kita sudah menyadari bahwa potensi anak saya itu kalau secara genetik bisa kecil, kita upayakan dengan pemenuhan gizi, kemudian dengan istilahnya pemeliharaan itu akhirnya
anaknya tumbuh jadi gede Ya, gitu. contohnya memang kalau Mbak Mami ini kalau disandingkan misalkan ini profil sebagai orang stunting sangat nggak cocok. Kenapa? Karena obrolannya tuh loh segudang nggak habis-habis ngomong sama dia itu. Jadi, Makanya Dokter Luti bilang kan pendek belum tentu stunting kan. Oke. Nah, mungkin Mbak Vinka bisa kasih tips juga ya bagi ibu-ibu, karena salah satu yang membuat anak itu juga bisa tumbuh dengan baik adalah memberikan stimulasi berupa olahraga begitu ya. Olahraga yang bagus gitu untuk anak yang ada kebahagiaan dan keceriaannya itu bisa jadi Zumba Kids itu ya. Bisa. Biasanya diberikan untuk mereka seperti apa sih? Kebanyakan ya kalau di kelas Zumba Kids itu kita bermain sih. Karena kalau anak-anak ini kita kalau misalkan, jadi kalau di kelas saya itu dibagi-bagi. Minggu ini kita waktunya kelas dance. Jadi kita gerak. Oke. Minggu depan kita games. Gitu. Dan tetap ada unsur geraknya di dalam game itu ya. Ada. Jadi gamesnya itu ntar pokoknya kita buat semenarik mungkin gimana anak-anak ini game juga berkelompok kayak gitu-gitu ya. Jadi selain mungkin kita ya. games juga ada belajarnya gitu. Unsur geraknya ada begitu ya. Selalu ada geraknya. Iya. Ya. Susah Pak kalau gitu. Unsur geraknya dalam menggunting dalam lipatan. Pokoknya pernah dibuat semenarik ada unsur mungkin. Dan barangkali itu yang juga penting karena sekarang anak-anak tuh kan gadget aja ya, dan orang tua juga merasa bahwa yang penting menang gitu, padahal itu juga memberikan pengaruh juga ya. Dan jangan lupa tumbuh juga kembang juga pengaruh kalau anak kurang gerak. betul sekali. Dan jangan lupa juga suplementasi Ini mau saya tanyakan suplemen, nih, vitamin ya. nih. seperti zat besi yang paling mempengaruhi terhadap pertumbuhan linear tubuh itu, tinggi badan tubuh. Zat besi, zinc, vitamin A, yodium, kemudian kalsium, seperti itu. Itu juga penting. Ada pertanyaan lagi terakhir? Iya, vitamin ini tadi, penambahan vitamin itu tadi kan juga perlu ya Dok. Cuman jenis vitamin yang kayak gimana sih? Karena kan kalau kita datang ke ini nih, ke apotek gitu ya, mau beli vitamin buat anak, kan macem-macem tuh banyak sekali. Itu kadang saya suka bingung. Itu pilihnya yang kayak gimana nih? Kandungan apa-apa gini-gini. Ya, itu tadi jadi perlu dikonsultasikan karena setiap anak itu memiliki pola pertumbuhan dengan kecepatan yang beda-beda. Penyebabnya beda-beda juga gitu. Jadi alangkah memang lebih bijaknya selain rutin memantau pertumbuhannya dan perkembangannya setiap bulan, dan kalau memang sudah mulai curiga segera konsultasikan. Sebaiknya anak itu diperiksakan ke dokter anak itu. Periksa itu bukan berarti harus sakit ya, maksudnya dicek. Nah, check up untuk anak itu sebaiknya bagaimana sih? Jadi kalau seharusnya kita tahu bahwa perkembangan otak anak itu kan dari dalam janin sampai dari dalam dalam kandungan sampai lahir itu kan sudah sebesar 25%. Sedangkan dari lahir sampai usia 2 tahun itu 80%. Perkembangannya udah selesai 80%. Nah, artinya berarti kita cara mengetahuinya ya sejak lahir. Sejak bayi itu lahir kita harus memberikan. Kalau orang tua itu kan ada general check up. Memang kalau ada anak-anak itu ada general check up untuk anak. Kabarnya jadi ada pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh Dokter Luti ini. Dia bisa meramalkan ya. Jadi anak ini nanti akan seperti apa? Betul ya Dok ya? Ya, jadi memang ada pemeriksaan. Satu sistem gitu ya. Betul, pemeriksaan yang memang dari bayi itu lahir. Kita lihat faktor resiko ke belakangnya, kemudian bayi itu dilihat dari pergerakan tubuhnya, apakah memang menunjukkan ada suatu kelainan atau jadi ada gerakan bayi yang memang tidak sesuai dengan usia perkembangannya, tubuh kembangnya seperti itu namanya general movement. Cuman memang pemeriksaannya dibutuhkan butuh waktu yang cukup lama untuk evaluasi dan monitoringnya. Iya. Menarik sekali. Jadi saya bilang tadi general check up untuk anak-anak itu memang ada begitu. Kalau orang tua kan secara periodik itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita perlu ngecek seperti apa. Katakanlah kalau orang tua itu asam uratnya lah, atau untuk anak-anak kita perlu juga melakukan pemeriksaan secara komprehensif keseluruhan gitu dalam dirinya. Perlu sekali. Berapa rentang waktu yang ideal bagi anak untuk dicek dari up kesehatan? Dia lahir ya harusnya minimal untuk
berat badan pertumbuhannya itu tiap 2 minggu ya. Tapi untuk perkembangannya bisa setiap bulan dilakukan check up gitu. Jangan salah juga bahwa pertumbuhan dan perkembangan di awal di usia-usia awal kehidupan itu enggak, selain nutrisi dan stimulasi juga dipengaruhi hormonal gitu. Sekarang kita tahu bahwa banyak sekali terjadi kekurangan hormon tiroid ya, hipotiroid ya. Itu pengaruh juga mempengaruhi pada kecerdasannya juga ya. Betul sekali gitu. Oke. Sayang sekali kita mau ngobrol banyak sekali, panjang sekali, terus ngobrolnya panjang banget ini untuk hari ini ya. Sampai sore kita ingin ya. Karena Dokter Luti ini sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Tapi sayang sekali memang kita dibatasi waktu ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk Dokter Luti yang juga sudah hadir di sini, juga Mbak Vinka yang sudah hadir. Tetap semangat dengan anak-anak ya. Kapan-kapan kita ajak anak-anak sambil bermain, terus kita ajak senam tipis-tipis di Garden Family Resto. Saya diajak juga mau. Jadi mereka habis senam nanti mereka masih bisa menggerakkan otot-ototnya di tempat ini, karena di playground ini kan juga disiapkan beragam fasilitas untuk anak-anak itu tetap bergerak gitu loh ya. Oke. Dan tentu saja untuk mereka berdua yang sudah hadir di sini seperti biasanya akan kita beri hadiah khusus. Karena Mbak Riri, mana Mbak Riri? Oke. Mbak Riri, ada jerapah. Cantik sekali. Iya. Kok di gimana? Semacam berantai dia masih berpindah ke sana kemari. Hadiahnya langsung dikasihkan aja ke sini. Oke, ini dia. Ada hadiah dari dari Rumah Sakit Yasmin. Ini adalah boneka jerapah ya. Anaknya 3, dapatnya 1. Ini dapat 1 aja ya. Siap rebutan. Diundang 2 kali jadi narasumber. Oh, bisa. 3 dong, Pak. 3. 2 kali lagi ya. Mas, nanti. Oke, baik, terima kasih untuk narasumber kita Dokter Luti, sukses selalu. Nanti kita akan sampaikan juga kalau misalnya mau ketemu sama Dokter Luti, jam-jamnya di jadwalnya nanti kita sampaikan di sesi yang terakhir. Kemudian terima kasih juga untuk Vinka, sukses terus. Sama-sama. Untuk terima kasih. Dansa Studio ya, Zumba dan juga Zumba Kid. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol lagi pemirsa, pasti masih di Gesah Sehat Ambi Yasmin Hospital Ono Biayin.